Di jantung Pulau Sumatera, terbentang sebuah wilayah yang megah, dipenuhi jajaran pegunungan Bukit Barisan dan sebuah danau vulkanik raksasa yang airnya sebiru langit. Di sanalah suku Batak bermukim selama berabad-abad. Nama Batak bukan sekedar identitas etnis, ia adalah sebuah entitas budaya yang kokoh, sebuah kebanggaan yang mengalir dalam darah, dan sebuah misteri yang hingga kini masih mengundang tanya bagi para sejarawan, antropolog, hingga masyarakat awam. Namun, di balik ketegasan marga dan kemeriahan musik gondang, sebuah pertanyaan mendasar tetap menggantung di udara. Siapa sebenarnya leluhur orang Batak? Dari mana mereka benar-benar berasal? Selama ini, jika kita bertanya kepada seorang tetua di tepian Danau Toba, jawaban seringkali akan bermuara pada satu sosok legendaris, si Raja Batak. Dalam ingatan kolektif masyarakat, si Raja Batak dianggap sebagai titik nol manusia pertama yang mendiami tanah ini. Narasi ini begitu kuat sehingga menyatukan berbagai subetnis Batak dalam satu perasaan persaudaraan yang tak terputus. Namun bagi para peneliti modern, cerita ini memicu rasa penasaran yang lebih dalam. Apakah mungkin jutaan orang dengan keberagaman dialek dan tradisi yang begitu kaya semuanya berasal dari satu orang saja? Ataukah si Raja Batak sebenarnya adalah sebuah simbol bagi sebuah gelombang migrasi besar yang terjadi ribuan tahun silam? Misteri ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat bagaimana identitas Batak itu sendiri terbentuk. Suku Batak bukanlah kelompok yang seragam. Di dalamnya terdapat subetnis seperti Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Meski memiliki akar budaya yang serupa, masing-masing memiliki keunikan yang sangat kontras. Jika mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama, mengapa bahasa mereka bisa berbeda cukup jauh? Mengapa gaya arsitektur rumah adat mereka memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan satu lembah dengan lembah lainnya? Di sisi lain, ada sebuah paradoks sejarah yang menyelimuti asal-usul ini. Meskipun suku Batak kini dikenal sebagai masyarakat yang sangat terpelajar, catatan tertulis mengenai sejarah awal mereka sangat terbatas. Kebanyakan sejarah mereka disimpan dalam turi-turian atau cerita lisan dan tarombo yang dihafal secara turun-temurun. Ketiadaan prasasti kuno yang menjelaskan hari lahir suku Batak membuat celah sejarah ini diisi oleh legenda-legenda yang bercampur dengan mitos penciptaan dunia. Pertanyaan tentang siapa leluhur orang Batak juga membawa kita pada spekulasi tentang hubungan mereka dengan dunia luar. Beberapa teori mencoba menghubungkan orang Batak dengan bangsa-bangsa di daratan Asia seperti Burma atau Thailand. Ada pula yang mencoba menelisik jejak pengaruh India yang kuat dalam aksara dan istilah keagamaan kuno. Apakah orang Batak adalah penduduk asli Sumatera yang sudah ada sejak zaman prasejarah? Ataukah mereka adalah para pengembara laut yang mencari perlindungan di pegunungan demi menghindari konflik di pesisir? Menelusuri asal-usul Batak seperti menyusun potongan puzzle raksasa yang sebagian kepingnya telah hilang di telan waktu. Kita harus berhadapan dengan kabut tebal yang menyelimuti masa lalu di sekitar Kawah Toba. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah letak pesonanya. Mencari jejak leluhur Batak bukan sekedar mencari nama dalam silsilah, melainkan memahami bagaimana sebuah masyarakat mampu bertahan, beradaptasi, dan membangun peradaban yang begitu tangguh. Apakah semua masyarakat Batak benar-benar berasal dari satu nenek moyang? Ataukah identitas Batak adalah hasil dari peleburan berbagai kelompok yang disatukan oleh nasib dan tanah yang sama? Bab-bab selanjutnya dalam catatan ini akan mencoba membedah lapisan-lapisan misteri tersebut, mulai dari kedalaman air Danau Toba yang menyimpan rahasia purba, hingga silsilah Raja Batak yang menjadi panduan moral bagi keturunannya. Selamat datang di sebuah perjalanan kembali ke masa lalu, mencari titik awal, di mana semuanya bermula. Jika ada sebuah tempat di dunia ini, di mana alam dan mitologi menyatu dengan begitu erat hingga sulit dipisahkan, tempat itu adalah Danau Toba. Bagi orang Batak, Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata atau keajaiban geologi. Ia adalah rahim. Ia adalah titik pusat semesta, sebuah eksis mundi di mana langit dan bumi seolah pernah bersentuhan.
Memahami asal-usul suku Batak tanpa memahami esensi Danau Toba adalah hal yang mustahil, karena di tepian air inilah identitas mereka pertama kali ditempa oleh alam yang keras, sekaligus pemurah. Secara ilmiah, Danau Toba adalah monumen dari salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah planet kita. Letusan Gunung Api Purba atau Supervolcano Toba sekitar 74.000 tahun lalu hampir memusnahkan populasi manusia di muka bumi. Namun dari abu dan kehancuran itu, muncullah sebuah bentang alam yang luar biasa subur dan terisolasi secara alami. Kaldera raksasa yang kemudian terisi air ini dikelilingi oleh dinding-dinding bukit yang menjulang tinggi, menciptakan sebuah benteng alam yang megah di dataran tinggi Sumatera Utara. Di tengahnya muncul Pulau Samosir, sebuah tanah yang seolah sengaja diletakkan di sana sebagai tempat persembunyian yang aman. Bagi para leluhur suku Batak, geografis dataran tinggi ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh wilayah pesisir, perlindungan dan kemandirian. Ketika kerajaan-kerajaan besar di pesisir Sumatera mulai dipengaruhi oleh kekuatan luar, baik dari pengaruh Hindu-Buddha maupun perdagangan asing, masyarakat di pedalaman Toba tetap relatif tak tersentuh. Pegunungan Bukit Barisan yang mengepung kawasan ini berfungsi sebagai tabir pelindung yang menjaga kemurnian adat dan tradisi mereka. Di pusat dari seluruh narasi sakral ini adalah sebuah gunung yang menjulang di sisi barat Danau Toba, Pusuk Buhit. Dalam kepercayaan tradisional Batak, Pusuk Buhit adalah tempat suci di mana manusia pertama, si Raja Batak, diyakini diturunkan dari langit untuk memulai peradaban. Hingga hari ini, Pusuk Buhit tetap menjadi magnet spiritual. Di kakinya terletak Cianjur Mulana, sebuah pemukiman yang dianggap sebagai desa pertama, tempat di mana fondasi kebudayaan Batak pertama kali disusun. Kawasan Danau Toba memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter manusia Batak. Alamnya yang dingin menuntut ketahanan fisik, sementara medannya yang berbukit-bukit membentuk pola permukiman yang terikat kuat. Setiap lembah biasanya dihuni oleh satu kelompok kekerabatan yang membangun huta atau perkampungan yang dipagari oleh bambu rapat sebagai pertahanan. Keterisolasian antar lembah inilah yang menjelaskan mengapa suku Batak meski merasa satu darah, memiliki dialek dan variasi budaya yang berbeda-beda. Lebih dari sekedar sumber air, Danau Toba atau Tau Toba dipandang sebagai ibu yang memberi makan. Keterikatan emosional terhadap tanah leluhur ini sangat kuat, sehingga kemanapun seorang Batak merantau, kerinduan mereka akan selalu tertuju pada tanah Batak. Konsep Bona Pasogit, kampung halaman tempat ari-ari ditanam, menjadi jangkar identitas yang membuat mereka selalu ingat dari mana mereka berasal. Danau Toba bukan hanya latar belakang pemandangan, ia adalah saksi bisu dari evolusi panjang sebuah peradaban. Disinilah, di bawah bayang-bayang Pusuk Buhit dan di depan hamparan air biru yang tenang, sejarah suku Batak mulai dituliskan. Namun, siapakah sebenarnya sosok si Raja Batak yang disebut-sebut sebagai moyang pertama di tanah yang sakral ini? Kita akan menelusuri sosoknya di bab berikutnya. Dalam setiap perbincangan mengenai asal-usul, masyarakat Batak selalu memiliki satu titik temu yang sakral. Sebuah nama yang menjadi muara dari segala aliran darah dan marga. Nama itu adalah si Raja Batak. Ia bukanlah sekadar tokoh dalam buku sejarah, melainkan sebuah personifikasi dari martabat, keberadaan, dan awal mula peradaban di tanah tinggi Sumatera. Namun, ketika kita mencoba menelusuri sosoknya, kita akan menemukan diri kita berdiri di perbatasan yang kabur, antara kabut mitologi yang kental dan sisa-sisa ingatan sejarah yang samar. Menurut tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun melalui turi-turian, si Raja Batak diyakini sebagai manusia pertama yang menapakkan kaki di bumi setelah turun dari langit atau diutus oleh Sang Pencipta, mula jadi Nabolon. Lokasi pendaratannya yang legendaris adalah puncak Gunung Pusuk Buhit, sebuah gunung berapi aktif yang berdiri angkuh di tepian Danau Toba. Dari puncak inilah, si Raja Batak dikatakan turun ke sebuah lembah subur bernama Cianjur Mulana, tempat ia membangun pemukiman pertama dan menyusun tatanan sosial yang menjadi cikal bakal kebudayaan Batak. Kisah si Raja Batak memiliki struktur yang sangat rapi. Ia dikisahkan memiliki dua putra utama yang mewakili dua pilar besar karakter manusia Batak, Guru Tatea Bulan
dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan dikaitkan dengan dunia spiritual dan kesaktian, sementara Raja Isumbaon dikaitkan dengan tatanan hukum dan pemerintahan. Dari kedua putra inilah lahir keturunan-keturunan yang kelak menyebar ke berbagai penjuru, menjadi orang Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, hingga Mandailing. Namun, disinilah muncul sebuah tantangan besar bagi para sejarawan. Jika kita menghitung garis keturunan atau Tarombo, sosok si Raja Batak diperkirakan hidup sekitar 20 hingga 25 generasi yang lalu. Masa itu, artinya ia kemungkinan besar hidup sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Angka ini memicu perdebatan yang menggetarkan. Jika si Raja Batak hidup pada abad ke-13, lantas siapa yang mendiami dataran tinggi Toba ribuan tahun sebelumnya? Padahal, bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumatera sudah dihuni manusia jauh sebelum masa itu. Disinilah kita harus membedakan antara tokoh sejarah dan tokoh pemersatu. Secara ilmiah, sulit membuktikan bahwa jutaan orang Batak berasal dari satu orang biologis yang sama. Namun, secara sosiologis, si Raja Batak adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Ia adalah sebuah unifying figure. Kemungkinan besar si Raja Batak adalah seorang pemimpin besar, seorang chiefdom karismatik yang berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang sudah ada di sekitar Danau Toba di bawah satu identitas budaya yang kuat. Narasi tentang si Raja Batak berfungsi sebagai perekat sosial. Dengan meyakini bahwa mereka semua berasal dari satu moyang yang sama, masyarakat Batak membangun sistem kekerabatan yang sangat solid. Legenda ini bukan hanya soal siapa dia, tetapi soal siapa kita. Di Cianjur Mulana, hingga hari ini, jejak-jejak penghormatan itu masih sangat terasa. Rumah-rumah adat dibangun menghadap gunung, dan doa-doa masih dipanjatkan kepada leluhur, memohon berkah kesuburan. Si Raja Batak adalah jangkar bagi perahu identitas Batak yang mengarungi samudra zaman. Namun, bagaimana dari satu tokoh ini bisa berkembang menjadi ribuan marga yang kita kenal sekarang? Bagaimana silsilah ini menjadi peta jalan hidup bagi jutaan keturunannya? Kita akan membedahnya di bab selanjutnya. Bagi seorang luar, nama belakang masyarakat Batak mungkin hanya terlihat sebagai pelengkap identitas. Namun, bagi seorang Batak, marga adalah segalanya. Ia adalah KTP alami yang dibawa sejak lahir hingga liang lahat. Jika pada bab sebelumnya kita membahas sosok si Raja Batak sebagai titik awal, maka di bab ini kita akan melihat bagaimana satu titik itu meledak menjadi ribuan percabangan yang kita kenal sebagai marga. Marga bukan sekedar nama, ia adalah peta jalan sejarah, bukti legalitas darah, dan fondasi utama dari seluruh struktur sosial masyarakat Batak. Suku Batak menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik secara eksklusif melalui ayah. Hal ini menciptakan sebuah keterikatan yang sangat kuat antara generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, mengapa dari satu si Raja Batak bisa lahir begitu banyak marga, mulai dari Nasution, Hutapea, Sinaga, Karo-Karo, hingga Pasaribu? Jawabannya terletak pada tradisi Tarombo, yaitu silsilah yang mencatat setiap kelahiran dan percabangan keluarga dengan begitu presisi. Proses terbentuknya marga baru biasanya terjadi karena faktor pertumbuhan populasi dan penyebaran geografis. Bayangkan ribuan tahun lalu, ketika sebuah keluarga besar mulai tumbuh terlalu sesak, salah satu anak atau cucu akan memutuskan untuk pergi menyeberangi bukit, membuka hutan dan membangun huta baru. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengidentifikasi diri bukan lagi dengan nama kakek buyutnya di Cianjur Mulana, melainkan dengan nama tokoh yang membawa mereka ke tanah baru tersebut. Inilah yang disebut sebagai mamarpar, percabangan yang terus melebar. Selain faktor geografis, pembentukan marga juga sering dipicu oleh peristiwa sejarah tertentu. Terkadang nama baru diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa seorang leluhur, atau bahkan karena sebuah sumpah atau padan yang dibuat antar kelompok. Meski terlihat berbeda, jika ditarik garis lurus ke atas melalui Tarombo, seorang bermarga Lontung akan menemukan titik temu dengan marga-marga lain yang berada di bawah payung yang sama. Keunikan sistem marga Batak tidak berhenti pada sekedar nama, melainkan pada aturan hukum adat yang menyertainya.
Salah satu aturan yang paling sakral adalah larangan menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama. Bagi orang Batak, seseorang yang bermarga sama dianggap sebagai saudara kandung, meskipun secara biologis hubungan mereka sudah terpisah puluhan generasi. Larangan ini bukan hanya soal moralitas, tetapi merupakan strategi jenius untuk memperluas jaringan sosial melalui sistem dalihan Natolu. Marga juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Di perantauan, seorang Batak yang baru tiba di kota asing hanya perlu menyebutkan marganya untuk mendapatkan perlindungan. Marga mengubah orang asing menjadi saudara dalam sekejap. Inilah yang membuat identitas Batak begitu resilient dan sulit terkikis oleh zaman. Mereka tidak hanya mewarisi nama, tetapi juga mewarisi tanggung jawab untuk menjaga kehormatan leluhur. Namun di balik kekokohan sistem marga ini, muncul sebuah kesadaran bahwa Batak bukanlah sebuah blok monolitik. Seiring dengan penyebaran marga-marga ini ke berbagai arah mata angin, ke tanah Karo yang subur, ke pesisir selatan Mandailing, hingga ke dataran tinggi Simalungun, identitas mereka mulai mengalami spesialisasi. Lingkungan yang berbeda menciptakan dialek berbeda, adat yang sedikit bergeser, dan cara hidup yang unik. Kebinekaan di dalam kebatakan inilah yang akan kita bongkar pada bab selanjutnya. Seringkali, ketika seseorang di luar Sumatera Utara mendengar kata Batak, bayangan yang muncul di kepala adalah sosok yang lugas, suara yang menggelegar, dan marga-marga yang berasal dari tepian Danau Toba. Ada anggapan umum yang menyederhanakan bahwa Batak adalah satu kelompok tunggal yang seragam. Namun, jika kita melangkah lebih jauh ke dalam rimbunnya hutan Bukit Barisan, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih kaya. Batak bukanlah sebuah monolit. Ia adalah sebuah spektrum budaya, sebuah mozaik yang terdiri dari 6 kelompok besar, yang masing-masing memiliki karakter, dialek, bahkan adat istiadat yang berbeda secara kontras. Keenam kelompok tersebut adalah Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Meski berada dalam rumpun yang sama, setiap subetnis ini memiliki identitas diri yang sangat kuat, yang seringkali membuat mereka lebih suka disebut dengan nama subetnisnya sendiri. Kita mulai dari Batak Toba, yang mendiami pusat di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Mereka sering dianggap sebagai inti karena kedekatan geografisnya dengan Gunung Pusuk Buhit. Namun, bergeser sedikit ke arah utara, kita akan bertemu dengan Batak Karo. Secara bahasa, Karo memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Toba, bahkan seringkali tidak bisa saling mengerti dalam percakapan sehari-hari. Arsitektur mereka pun berbeda. Jika Toba memiliki jabu bolon yang melengkung tajam, Karo memiliki siwaluh jabu yang lebih lebar, mencerminkan struktur sosial yang berbeda pula. Melihat ke sisi timur, terdapat Batak Simalungun. Masyarakat ini dikenal sebagai kaum bangsawan di masa lalu, dengan sejarah 7 kerajaan atau Raja Marpitu. Budaya Simalungun sering disebut sebagai penengah karena berada di antara pengaruh Toba dan Karo dengan tarian dan musik yang lebih halus. Lalu di bagian barat daya yang dipenuhi hutan lebat dan pegunungan terjal, bermukim Batak Pakpak. Kelompok ini mungkin yang paling jarang terdengar oleh publik luar. Namun mereka memiliki kekayaan luar biasa dalam seni musik gendang Pakpak yang kompleks. Bergerak ke arah selatan, kita memasuki wilayah Batak Angkola dan Batak Mandailing. Di sini, nuansa budayanya mulai berubah. Pengaruh Islam yang masuk lebih awal menciptakan perpaduan budaya yang menarik. Masyarakat Mandailing memiliki bahasa yang terdengar lebih lembut dan berirama. Bahkan, dalam diskursus identitas modern, sebagian masyarakat Mandailing lebih memilih untuk tidak menggunakan atribut Batak dan menegaskan identitas mandiri. Hal ini menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya perasaan identitas di tanah Sumatera Utara. Perbedaan-perbedaan ini bukan sekedar soal bahasa, melainkan hasil dari isolasi geografis selama ribuan tahun. Pegunungan yang tinggi dan lembah yang dalam bertindak sebagai sekat-sekat alami yang membiarkan setiap kelompok berkembang dengan caranya sendiri. Namun di balik semua perbedaan itu, ada benang merah yang mengikat mereka semua, yaitu prinsip dalihan Natolu, hukum moral tertinggi yang tetap dijunjung baik di tanah Karo maupun Mandailing. Memahami bahwa Batak tidak hanya satu adalah langkah penting untuk menghargai kekayaan mereka.
Ini membuktikan bahwa identitas Batak bukanlah sesuatu yang statis. Jika mereka memiliki perbedaan yang begitu nyata, lantas apa yang sebenarnya menghubungkan mereka di masa lalu? Jawabannya tersembunyi dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Di bab selanjutnya, kita akan membedah bagaimana jejak bahasa mampu mengungkap tabir sejarah yang gagal dicatat oleh tinta. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang atau dicatat di atas batu yang bisa hancur ditelan usia. Namun, ada satu jenis catatan yang jauh lebih tangguh dan jujur, yaitu kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Bahasa adalah fosil hidup. Bagi suku Batak, keberagaman dialek di antara subetnisnya bukanlah sekadar penghalang komunikasi, melainkan jejak rekam digital yang menyimpan rahasia tentang kapan mereka berpisah dan dengan siapa mereka berinteraksi ribuan tahun silam. Para ahli linguistik sejarah memandang rumpun bahasa Batak sebagai bagian dari keluarga besar bahasa Austronesia. Jika kita membandingkan bahasa Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing, kita akan menemukan fenomena yang menarik. Secara mendasar, mereka memiliki banyak kognat atau kata-kata yang berakar sama. Sebagai contoh, angka 3 dalam bahasa Toba adalah tolu, dalam Karo adalah telu, dan dalam Simalungun adalah tolu. Persamaan mendasar ini membuktikan secara ilmiah bahwa keenam subetnis Batak memang berasal dari satu bahasa ibu yang sama. Namun, yang lebih menarik adalah mengapa mereka menjadi berbeda. Dalam ilmu linguistik, ada sebuah metode bernama glotokronologi untuk memperkirakan kapan dua bahasa mulai memisahkan diri. Perbedaan antara bahasa Karo dan bahasa Toba misalnya cukup signifikan sehingga seringkali penutur asli keduanya tidak bisa saling mengerti secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok Karo dan Toba kemungkinan besar telah terpisah secara geografis selama lebih dari 1000 tahun. Isolasi di lembah-lembah yang dalam dan pegunungan yang terjal memaksa setiap kelompok mengembangkan cara pengucapan baru, perlahan-lahan menciptakan identitas bahasa yang unik. Jejak bahasa juga mengungkapkan bahwa leluhur orang Batak tidaklah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Di dalam kosakata mereka terselip lapisan-lapisan pengaruh asing yang sangat kuno, terutama dari bahasa Sanskerta. Kata-kata seperti raja, nini, ugamo, hingga nama-nama rasi bintang memiliki akar dari India kuno. Bagaimana mungkin masyarakat yang tinggal di pedalaman pegunungan Sumatera memiliki pengaruh bahasa dari daratan Asia Selatan? Ini adalah bukti kuat bahwa di masa lalu terjadi kontak dagang dan pertukaran budaya yang intens antara masyarakat Batak dengan para pedagang dari India atau kerajaan-kerajaan pesisir. Selain kosakata, bukti sejarah yang paling nyata adalah aksara Batak. Suku Batak adalah satu dari sedikit kelompok etnis di Nusantara yang memiliki sistem tulisan sendiri sejak masa prakolonial. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi di India. Keberadaan tulisan ini menunjukkan bahwa leluhur suku Batak adalah masyarakat yang memiliki peradaban tinggi, mampu mendokumentasikan ilmu pengobatan dan silsilah dalam buku kulit kayu yang disebut Pustaha Laklak. Lebih jauh lagi, bahasa Batak menyimpan keterkaitan yang mengejutkan dengan bahasa-bahasa di luar Sumatera. Para peneliti menemukan kemiripan struktur antara bahasa Batak dengan bahasa-bahasa di Filipina dan Formosa atau Taiwan. Hal ini membawa kita pada sebuah kesimpulan besar yang melampaui legenda si Raja Batak, bahwa leluhur orang Batak adalah bagian dari gelombang besar migrasi manusia dari daratan Asia yang mengarungi lautan ribuan tahun lalu. Bahasa memberitahu kita bahwa asal-usul Batak bukanlah sebuah titik statis, melainkan sebuah perjalanan panjang yang dinamis. Perbedaan dialek antara Karo, Toba, dan Mandailing adalah saksi bisu dari proses adaptasi mereka terhadap alam yang menantang. Namun, jika benar mereka adalah bagian dari rumpun Austronesia, dari manakah tepatnya rute perjalanan mereka bermula sebelum akhirnya menetap di sekitar Danau Toba?
Kita akan melacak jejak kaki para pelaut purba ini di bab selanjutnya. Jika kita hanya terpaku pada silsilah Tarombo yang mencatat 25 hingga 30 generasi, kita hanya akan melihat sejarah Batak dalam rentang waktu kurang dari 1000 tahun. Namun, ilmu pengetahuan modern, mulai dari genetika, arkeologi hingga linguistik, mengajak kita untuk menarik garis waktu jauh lebih ke belakang, menembus kabut waktu hingga 3000 atau 4000 tahun yang lalu. Di sana, kita tidak hanya menemukan satu sosok raja, melainkan sebuah gerakan kolosal manusia yang dikenal sebagai migrasi bangsa Austronesia. Suku Batak, dengan segala keunikannya, adalah salah satu pewaris paling murni dari gelombang peradaban besar ini. Siapa sebenarnya bangsa Austronesia ini? Mereka adalah para pelaut ulung, petani tangguh, dan penjelajah paling ambisius di masa purba. Berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Taiwan dan pesisir Cina Selatan, mereka mulai bergerak ke selatan, melintasi Filipina, masuk ke Kepulauan Nusantara, hingga akhirnya menyebar ke Madagaskar di barat dan Kepulauan Paskah di timur. Ini adalah sebuah realitas yang menakjubkan, bahwa orang Batak memiliki kerabat jauh di Taiwan, Hawaii hingga Selandia Baru, suku Maori. Jejak Austronesia pada masyarakat Batak bisa dilihat dari hal yang paling kasat mata, arsitektur. Rumah adat Batak, baik itu Jabu Bolon maupun Siwaluh Jabu, memiliki struktur rumah panggung dengan tiang-tiang kayu yang kuat. Bentuk atap yang melengkung seperti perahu juga sering dianggap sebagai kenangan bawah sadar para leluhur Batak akan nenek moyang mereka yang dulunya adalah penguasa laut, sebelum akhirnya menjadi penghuni gunung. Secara genetika, penelitian DNA pada masyarakat Batak menunjukkan hasil yang konsisten dengan teori ini. Darah yang mengalir dalam tubuh orang Batak hari ini merupakan perpaduan antara gelombang migrasi Austronesia dengan penduduk yang mungkin sudah lebih dulu ada di Sumatera. Namun, yang membuat mereka berbeda adalah isolasi kreatif yang mereka alami. Ketika saudara-saudara mereka di pesisir mulai bercampur dengan pengaruh asing dari pedagang Arab, Tionghoa, dan Eropa, masyarakat Batak di pegunungan tetap menjaga inti kebudayaan Austronesia mereka dalam bentuk yang lebih utuh. Nilai-nilai sosial Batak juga merupakan cerminan dari sistem masyarakat Austronesia purba, penghormatan yang sangat tinggi terhadap leluhur, struktur sosial marga hingga tradisi menenun kain ulos. Ulos misalnya, bukan sekedar kain penghangat, melainkan simbol ikatan sakral yang menghubungkan manusia dengan kekuatan supranatural. Sebuah konsep yang juga ditemukan dalam tradisi tenun di wilayah Nusa Tenggara dan Filipina. Menyadari bahwa asal-usul Batak berakar pada rumpun Austronesia memberikan perspektif baru yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa si Raja Batak dalam legenda kemungkinan besar adalah personifikasi dari para pemimpin kelompok migran ini yang pertama kali berhasil membangun pemukiman yang berdaulat di tanah tinggi Sumatera. Mereka bukanlah orang-orang yang tersesat di pegunungan, melainkan kelompok yang memiliki visi untuk membangun peradaban di tempat yang paling aman dan subur. Namun, muncul pertanyaan besar lainnya. Jika nenek moyang mereka adalah para pelaut Austronesia yang terbiasa dengan garis pantai, mengapa mereka memilih untuk meninggalkan laut dan mendaki ribuan meter menuju ke dataran tinggi yang sulit dijangkau? Mengapa mereka membangun benteng di balik Bukit Barisan dan menetap di sekeliling kawah raksasa Danau Toba? Apa yang dicari oleh para pengembara laut ini di puncak gunung? Jawaban atas teka-teki ini terletak pada bagaimana alam dan geografi membentuk nasib sebuah bangsa yang akan kita telusuri pada bab selanjutnya. Sebuah pertanyaan besar selalu muncul dalam studi migrasi manusia. Mengapa sebuah kelompok masyarakat memilih untuk meninggalkan kemudahan akses di pesisir pantai dan mendaki ribuan meter menuju dataran tinggi yang terjal? Bagi nenek moyang suku Batak, keputusan untuk menetap di pedalaman Bukit Barisan, mengelilingi kaldera raksasa Danau Toba, bukanlah sekadar pelarian tanpa arah. Itu adalah sebuah pilihan strategis yang brilian,
sebuah adaptasi terhadap tantangan zaman yang kemudian membentuk karakter bangsa Batak menjadi salah satu yang paling tangguh dan mandiri di Nusantara. Alasan pertama dan yang paling mendasar adalah keamanan. Pada masa purba, wilayah pesisir Sumatera adalah jalur sutra laut yang sangat sibuk, namun juga sangat berbahaya. Pesisir adalah tempat di mana perompak mengintai, wabah penyakit tropis merajalela, dan kerajaan-kerajaan besar seringkali melakukan ekspansi militer untuk mencari budak atau upeti. Dengan mendaki ke dataran tinggi Toba, leluhur suku Batak secara efektif membangun benteng alam. Dinding-dinding curam yang mengelilingi Danau Toba dan hutan lebat Bukit Barisan memberikan perlindungan alami dari intervensi luar. Di atas sana, mereka berdaulat penuh atas nasib mereka sendiri, jauh dari jangkauan armada perang kerajaan pesisir. Namun, keamanan saja tidak cukup untuk mempertahankan hidup selama ribuan tahun. Grave, daya tarik utama pegunungan Sumatera Utara adalah kesuburannya yang luar biasa. Meskipun letusan Toba puluhan ribu tahun lalu adalah bencana bagi dunia, bagi mereka yang datang ribuan tahun kemudian, peristiwa itu meninggalkan warisan berupa tanah vulkanik yang sangat kaya mineral. Di lembah-lembah seperti Cianjur Mulana, Muara, dan Silindung, tanahnya seolah bernafas dengan kehidupan. Masyarakat Batak mengembangkan sistem pertanian yang sangat maju. Kemampuan mereka mengelola irigasi di lereng-lereng bukit membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pengumpul hasil hutan, melainkan arsitek landskap yang ulung. Geografi yang bergunung-gunung ini juga menjadi alasan mengapa suku Batak berkembang menjadi berbagai subetnis yang unik. Pegunungan bertindak sebagai sekat-sekat isolasi. Sebuah kelompok yang menetap di Lembah Karo terpisah dari kelompok di Lembah Toba oleh jajaran puncak tinggi dan hutan rimba yang sulit ditembus. Dalam isolasi selama berabad-abad inilah, dialek-dialek bahasa mulai bergeser, gaya tenun ulos mulai bervariasi, dan arsitektur rumah menyesuaikan dengan ketersediaan material lokal. Kondisi alam yang dingin dan medan yang berat secara langsung membentuk temperamen dan fisik manusia Batak. Untuk bertahan di udara pegunungan yang menusuk tulang, mereka harus bekerja keras, memiliki fisik yang kuat, dan membangun struktur sosial yang sangat solid. Bahkan, cara berkomunikasi yang lugas dan bernada tinggi seringkali dikaitkan dengan kebutuhan untuk berbicara melintasi lembah atau di tengah deru angin pegunungan yang kencang. Danau Toba sendiri memainkan peran sentral dalam mobilitas mereka. Di tengah daratan yang berbukit-bukit, air danau menjadi jalan raya utama. Danau ini menjadi pusat gravitasi yang menjaga agar kelompok-kelompok yang terpisah oleh gunung ini tidak benar-benar terputus hubungannya. Perkembangan suku Batak di pegunungan adalah kisah tentang kemenangan atas alam. Mereka tidak sekadar bertahan hidup, mereka menciptakan sebuah peradaban yang kompleks di tempat yang bagi banyak orang mungkin dianggap sebagai wilayah terpencil. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah ketegangan intelektual. Manakah yang lebih benar? Silsilah Raja Batak yang sakral? Atau data arkeologi yang dingin? Kita akan membedah benturan antara legenda dan bukti ilmiah ini di bab selanjutnya. Menelusuri sejarah sebuah bangsa seringkali membawa kita pada dua jalan yang berbeda. Jalan keyakinan melalui legenda dan jalan pembuktian melalui ilmu pengetahuan. Dalam upaya menjawab asal-usul suku Batak, kedua jalan ini seringkali terlihat bersimpangan, namun sebenarnya keduanya saling melengkapi untuk menyusun narasi yang utuh. Di satu sisi, kita memiliki tradisi lisan yang sakral. Di sisi lain, kita memiliki data dingin dari laboratorium arkeologi. Mari kita mulai dengan kebenaran tradisi. Bagi masyarakat Batak, Tarombo atau silsilah adalah dokumen hidup yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika kita menggunakan perhitungan matematis sederhana, dengan asumsi satu generasi berjarak 30 tahun, maka silsilah yang rata-rata mencatat 30 tingkat itu akan membawa kita ke masa sekitar 700 hingga 800 tahun yang lalu. Secara historis, periode ini bertepatan dengan abad ke-13 atau ke-14. Masa di mana pengaruh kerajaan-kerajaan besar mulai memudar di Sumatera. Namun, disinilah letak benturannya. Para ilmuwan telah menemukan bukti keberadaan manusia di dataran tinggi Sumatera yang jauh lebih tua daripada 800 tahun.
Penelitian arkeologi di sekitar Danau Toba dan wilayah Barus menunjukkan adanya aktivitas manusia sejak awal Masehi, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Artefak berupa peralatan batu purba membuktikan bahwa tanah ini tidaklah kosong sebelum abad ke-13. Jadi, bagaimana kita menjelaskan kesenjangan waktu ribuan tahun ini? Jawaban yang paling masuk akal adalah dengan membedakan antara asal-usul biologis dan asal-usul identitas. Secara biologis, masyarakat yang menghuni tanah Batak memang keturunan migran Austronesia yang sudah datang sejak 4.000 tahun lalu. Namun, identitas kolektif sebagai Batak kemungkinan besar baru mengkristal jauh setelahnya. Sosok seperti si Raja Batak mungkin bukanlah manusia pertama secara harfiah, melainkan seorang pemimpin visioner yang berhasil menata ulang struktur sosial berbagai klan menjadi satu tatanan adat yang terpadu. Legenda seringkali berfungsi sebagai cara sebuah bangsa untuk menyederhanakan sejarah yang kompleks agar mudah diwariskan. Mengingat silsilah ribuan tahun secara akurat adalah hal yang mustahil tanpa tulisan yang masif. Si Raja Batak menjadi titik awal bukan karena sebelum dia tidak ada manusia, tetapi karena dialah yang dianggap memberikan jiwa dan aturan pada apa yang sekarang kita sebut sebagai kebudayaan Batak. Bukti sejarah dari catatan luar juga memberikan perspektif menarik. Penulis kuno dari Arab, Cina, dan Eropa sering menyebutkan penduduk di pedalaman Sumatera yang memiliki kebudayaan unik dan berani. Catatan dari Marco Polo menunjukkan bahwa masyarakat di balik pegunungan itu sudah memiliki sistem perdagangan yang mapan. Hal ini membuktikan bahwa suku Batak bukanlah kelompok yang terisolasi total, melainkan pemain kunci dalam jaringan ekonomi kuno. Perdebatan antara legenda dan bukti sejarah ini tidak seharusnya membuat kita memilih salah satu. Sejarah tanpa legenda akan kehilangan ruh kemanusiaannya, sementara legenda tanpa sejarah akan kehilangan pijakan realitasnya. Silsilah si Raja Batak adalah kebenaran spiritual. Sementara itu, bukti Austronesia dan data arkeologi adalah kebenaran ilmiah. Jadi, ketika kita bertanya mana yang benar, jawabannya adalah keduanya. Suku Batak adalah hasil dari sebuah proses panjang, berawal dari pelaut Austronesia, ditempa oleh alam pegunungan yang keras, dipengaruhi oleh perdagangan kuno, dan akhirnya dipersatukan oleh sebuah tatanan sosial di sekitar Danau Toba. Setelah menelusuri semua bukti ini, tiba saatnya kita sampai pada sebuah kesimpulan akhir. Dari mana sebenarnya orang Batak berasal? Kita akan menjawabnya di bab terakhir. Setelah menempuh perjalanan panjang melalui lorong waktu, melintasi samudra luas bersama para pelaut purba, hingga mendaki lereng-lereng curam di Bukit Barisan, kita akhirnya sampai pada sebuah muara. Pertanyaan besar yang kita bawa sejak awal, dari mana sebenarnya suku Batak berasal, kini tidak lagi memiliki jawaban yang sederhana. Namun justru dalam kompleksitas itulah kita menemukan keagungan identitas Batak yang sesungguhnya. Jawaban atas asal-usul ini bukanlah sebuah titik tunggal, melainkan sebuah simfoni dari berbagai peristiwa sejarah yang saling berkelindan. Secara ilmiah, bukti-bukti menunjukkan bahwa leluhur biologis masyarakat Batak adalah bagian dari migrasi besar bangsa Austronesia. Sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, nenek moyang mereka mengarungi lautan dari daratan Asia, membawa teknologi pertanian dan arsitektur rumah panggung. Mereka adalah para penjelajah ulung yang kemudian menemukan perlindungan di pedalaman Pulau Sumatera. Ini berarti, secara genetika dan bahasa, orang Batak adalah saudara jauh dari suku-suku di Filipina, Pasifik, hingga Madagaskar. Namun ilmu pengetahuan hanyalah satu sisi dari keping koin. Sisi lainnya adalah kebenaran budaya yang hidup dalam napas masyarakatnya. Sosok si Raja Batak memegang peran yang sangat vital. Kita harus memandangnya bukan sekadar sebagai individu biologis, melainkan sebagai simbol kristalisasi identitas. Kemungkinan besar pada abad ke-13 terjadi sebuah momentum besar di mana berbagai kelompok masyarakat menyatukan diri di bawah satu tatanan adat yang kokoh. Si Raja Batak adalah jangkar yang membuat mereka tidak lagi sekadar menjadi kumpulan pengembara,
melainkan sebuah bangsa yang memiliki harga diri, memiliki Tarombo, dan hukum Dalihan Natolu. Asal-usul suku Batak adalah sebuah proses pembentukan yang panjang. Mereka berasal dari perpaduan antara ketangguhan pelaut Austronesia dan kearifan penghuni pegunungan. Danau Toba bukan hanya latar belakang pemandangan, melainkan rahim yang melindungi mereka, membiarkan kebudayaan mereka tumbuh unik, kuat, dan mandiri. Isolasi inilah yang menempa karakter manusia Batak menjadi sosok yang jujur, keras dalam prinsip, namun memiliki rasa persaudaraan yang sangat mendalam. Mereka adalah satu pohon besar dengan banyak cabang: Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Akarnya sama-sama tertanam di tanah vulkanik Toba, namun dahan-dahannya menjangkau arah yang berbeda-beda. Jadi dari mana sebenarnya orang Batak berasal? Mereka berasal dari semangat untuk bertahan hidup. Mereka berasal dari keputusan berani untuk meninggalkan pesisir demi kedaulatan di atas gunung. Mereka berasal dari kata-kata sakral para leluhur yang dihafalkan dalam Tarombo dan dari teknologi purba yang tertuang dalam Ulos. Pencarian ini memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa identitas bukanlah sesuatu yang hanya diberikan oleh masa lalu, melainkan sesuatu yang terus dijaga oleh masa kini. Suku Batak adalah hasil dari sebuah evolusi budaya yang luar biasa. Legenda si Raja Batak memberikan mereka ruh, sementara jejak Austronesia memberikan mereka alas. Gabungan keduanya menciptakan manusia Batak yang kita kenal sekarang, sebuah bangsa yang meski kini telah merantau ke seluruh penjuru bumi, hatinya akan selalu tertampat pada gemericik air Danau Toba dan kabut tipis di puncak Pusuk Buhit. Sejarah mereka adalah sejarah tentang kekuatan, tentang menjaga harga diri di tengah gempuran zaman. Di balik kemegahan Danau Toba, misteri itu kini telah tersingkap. Batak adalah perpaduan antara sejarah dunia yang luas dan legenda tanah tinggi yang sakral. Sebuah perjalanan yang baru saja bermula.